ada Pak Budi nggak masuk. Minta ke dalam. Rina. Di dalam. Kalau di toko dia nggak toko. Bekel kayak mulai. Oh, buku orinya nggak ada ya? Yang warna biru. Oh iya, nggak apa-apa Ustaz. Nggak apa-apa Pak. Kok buka kuno. Online ya Pak. Online. Oh rekam. Oh offline. Gak iso, gak iso di-share. Paling gak ada apa. Dokumentasi masjid sendiri. Oh iya wis. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Jalla wa Ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, keturunannya, para sahabatnya, dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala Dialah yang maha terpuji, sehingga tidak ada ucapan doa yang paling utama kecuali pujian kepada Allah. Sebagaimana diucapkan oleh setiap hambanya kalimat alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dan salah satu di antara sifat dan nama Allah itu yakni Hamidun, maha terpuji. Banyak ayat Quran yang menyebutkan tentang nama Allah tersebut, karena dialah kembali segala macam bentuk pujian. Dan memuji
yang di langit dan yang di bumi mengagungkan Allah Jalla wa'ala. Demikian pula manusia diperintahkan olehnya untuk selalu memuji Allah Jalla Jalaluhu dalam salat, bukan hanya ucapan dalam surah Al-Fatihah yang ia ucapkan, tapi dalam zikir, dalam setiap kalimat-kalimat thayyibah, bahkan setiap kalimat doa itu disyaratkan untuk diawali dengan memuji Allah. Sebelum kemudian dia membaca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari, baik di dalam salat ataupun di luar salat, di samping kita mengucapkan kalimat takbir dalam rangka pengagungan kepada Allah, kalimat tasbih dalam rangka pensucian kepada Allah, tapi tidak kalah pentingnya kalimat tahmid, yaitu kalimat pujian kepada Allah Jalla wa'ala. Karena hanya kembali kepada Allah semua pujian. Rabbana lakal hamdu, wahai Rabb kami, hanya kepada Engkaulah kembali segala pujian. Kemudian dilanjutkan mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Demikian pula ujian yang diucapkan pada saat yang sama dengan kalimat hamdan yuwafi atau hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kalimat ini memiliki keutamaan sehingga Nabi pernah melihat 19 malaikat memperebutkan kalimat itu. Ini diantara bentuk-bentuk pujian hamba kepada Allah yang maha terpuji. Sekalipun dia Allah tidak butuh pujian, tapi kita sebagai hamba wajib memujinya. Adapun kebalikannya, manusia dipuji oleh Allah. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Apabila seseorang itu mendapatkan pujian dari Allah Jalla wa'ala. Kalau Allah memuji seorang hamba, berarti Allah itu mencintainya. Karena tidak mungkin Allah memuji seorang hamba tanpa mencintai hamba itu. Allah memuji, menyebut-nyebut namanya. Di kalangan malaikat muqarrabin, malaikat yang dekat. Kenapa demikian? Karena orang itu selalu mendawamkan, yaitu kecintaannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena tidak mungkin Allah mencintai kalau hamba itu tidak cinta. Jadi kalau kita urut, Allah memuji seorang hamba karena Allah mencintainya. Allah mencintainya karena hamba itu mencintai Allah. Karena cinta Allah tidak akan diberikan kepada seorang hamba tanpa hamba itu mencintainya terlebih dahulu. Dan kalau Allah sudah mencintainya,
maka Allah juga akan mengampuni dosa-dosanya. Dalam surah Ali Imran ada ayat yang ke 31 ya. Qul in kuntum. Allah Jalla wa Ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Katakanlah Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qul, katakan Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallaha, jika kau mencintai Allah. Itu syaratnya. Untuk mendapatkan cinta Allah, maka orang itu harus mencintai Allah terlebih dahulu. In kuntum tuhibbunallah. Maka orang yang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, sebagai bentuk cinta kepada Allah dan juga cinta kepada Rasul, maka Allah Jalla wa Ala akan yuhibbukumullah. Allah akan mencintainya. Bukan hanya dicintai, tapi juga wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oh, kok belum hidup? Boleh. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah sebab akibat. Sebabnya adalah hamba itu mencintai Allah, baru kemudian Allah mencintainya. Sama sebagaimana ridha. Dulu mana ridha Allah dengan ridha hamba? Ridha mana? Dulu mana? Allah ridha dulu kepada hamba, baru kemudian hamba ridha kepada Allah, atau hamba itu ridha dulu kepada Allah, baru Allah kemudian ridha kepadanya? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Sekalipun kadang susunannya dibalik. Kalimatnya kan radhiyallahu anhu wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, radhiyallahu anhum wa radu anhu, mereka ridha kepada Allah. Walaupun susunannya dibalik. Tapi kalau mengikuti sebab dan akibat, maka sebabnya adalah hamba itu ridho dulu kepada Allah.
baru Allah akan ridho kepadanya. Coba susunan terbalik itu bisa dilihat contohnya dalam surah 98 ada ayat yang terakhir, jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Apa kata Allah Jalla Jalaluh? Balasan mereka di sisi Rabb mereka ialah surga adil yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Rabb-Nya. Allah ridha kepada mereka, radhiyallahu anhum wa radu anhu, mereka ridha kepada Allah. Kalau lihat susunan urut-urutannya, seakan Allah itu ridho dulu, baru mereka ridho kepada Allah. Allah ridho terhadap mereka dan mereka ridho kepadanya. Kalau kita ubah dalam susunan sebab akibat, bisa jadi kalimatnya Allah ridho kepada mereka karena mereka ridho kepada Allah. Allah ridho kepada mereka berarti itu apa? Akibat apa sebab? Akibat. Karena mereka ridho kepada Allah. Berarti itu akibat apa sebab? Sebab. Sebab karena hamba itu ridho kepada Allah, maka Allah pun ridho kepadanya. Sebab karena hamba itu cinta kepada Allah, maka Allah akan cinta kepadanya. Nggak mungkin hamba yang benci kepada Allah, Allah cinta kepada hambanya. Enggak. Mustahil itu terjadi. Bagaimana mungkin Allah mencintai hamba sementara hamba itu tidak mencintainya? Bagaimana mungkin Allah ridho kepadanya kalau hamba itu tidak ridho? Nah, kita ini dilatih untuk cinta dan untuk ridho, sehingga kita setiap hari mengucapkan kalimat agar kita dalam hidup itu ridho kepada Allah, juga cinta kepada Allah. Setiap hari antum mengatakan rodi itu berarti itu apa? Aku ridho. Kita dilatih untuk ridho. Rodi itu billahi rabba. Aku rela, aku ridho, Allah itu Rabbku. Kalau ada orang yang membenci Allah, tidak mungkin dia ucapkan kalimat itu. Membenci aturannya, membenci hukumnya. Opo iki? Nyolong sakmono ae tangane diputul. Mosok ngelakoni ngono ae dirajam. Sudah enggak sesuai dengan zaman sekarang. Ini contoh orang yang membenci Allah, tidak ridho kepada Allah, tidak ridho kepada aturan-aturannya. Mustahil Allah ridho kepadanya. Nah, kita ini tiap hari dianjurkan membaca itu. Setiap subuh 3 kali, setiap asar 3 kali. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Dan aku ridho
Islam itu mengatur aku. Kemudian wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan aku rela ridho Muhammad itu sebagai utusan dan sebagai nabi dan utusan Allah. Ikhwatan iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka di dalam Al-Quran banyak sekali orang-orang yang dipuji oleh Allah karena keridhaan Allah kepada mereka. Kalau Allah ridho kepada mereka, berarti Allah mencintai mereka, dan mereka itu cinta kepada Allah, dan akhirnya Allah memuji mereka. Memuji itu disebut namanya, sekalipun tidak spesifik, tapi predikatnya yang disebut, kedudukannya di sisi Allah Jalla wa'ala yang disebut-sebut. Disebut-sebut dalam Al-Quran. Tentang kebaikannya. Kalau disebut dalam Al-Quran bukan karena kebaikan, itu berarti dipuji apa dicela. Di Quran disebut contoh Fir'aun, disebut dalam Al-Quran karena dipuji apa dicela. Disebut dalam Quran Abu Lahab karena kebaikan atau keburukan, karena keburukannya. Jangan bangga namanya disebut dalam Quran. Ntar dulu, kau disebut sebagai apa? Orang yang dicintai kah? Atau orang yang dimurkai oleh Allah? Kalau disebut namanya dalam Al-Quran karena kebaikannya, alhamdulillah. Di antara yang disebut-sebut dipuji oleh Allah dalam Al-Quran yaitu sahabat Nabi, yakni as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Ini disebut-sebut namanya di dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah, itu pada ayat yang ke-100. Allah Jalla wa'ala berfirman, was-sabiqunal awwalun والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Apa kata Allah? Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam
di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Disebutkan di sini as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama kali masuk Islam. Dari kalangan siapa? Muhajirin dan Ansor. Kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan tidak menutup kemungkinan orang-orang sesudahnya yang mengikuti mereka dengan baik. Maka Allah ridha kepada mereka. Mereka juga ridha kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu Allah memuji hamba-hamba Allah yang memiliki kedudukan tinggi. Tidak ada kedudukan tertinggi dalam agama ini melainkan yakni takwa. Atau dalam tingkatan agama dia adalah ihsan. Maka siapapun yang memiliki kriteria itu, Allah tabaraka wa ta'ala akan memuji, menyebut-nyebut, sampai disebutkan di dalam Al-Quran tentang itu. yakni orang yang bertakwa. Dalam surah Al-Hujurat, surah yang ke-49 ayat yang ke-13. Allah Jalla wa Ala berfirman, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Apa katanya? Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Manusia diciptakan oleh Allah. Kemudian Allah jadikan mereka berkembang biak, banyak. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, baik laki maupun perempuan. Kemudian Allah ja'alnahum, menjadikan mereka syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Walaupun awalnya satu, tidak ada ras, bangsa, suku. Dan Allah akan kembalikan itu nanti di akhirat. Sudah tidak ada lagi perbedaan ras, suku dan bangsa. Di dunia ini Allah menjadikan berbangsa dan bersuku itu untuk menguji kita. Dan agar kita apa? Lita'arafu, saling mengenal. Oh, iku wong Afrika iku.
kulite ireng, rambutnya berintik. Untuk mengenal, oh iku wong Cina, wong ras Mongol, motoe sipit, rambutnya lurus. Oh iku etane wong Indonesia iku gak jelas yo. Afrika yo dudu, Cina yo dudu, Arab yo enggak. Nek delok kulite yo gak padang, rambutnya yo antara lurus ambek kenceng apa ambek berintik. Irunge yo gak bangir yo gak pesek ya. Nanti akan dikembalikan dalam keadaan seperti semula. Seperti seperti wujudnya Nabi Adam. Nanti kembali seperti postur dan wajah bapak moyang kita Adam dan ibu kita Hawa. Itu nanti di akhirat. Sudah tidak ada lagi. Jenengan ketemu Bilal wis gak ireng maneh. Amen bingung endi sing jenenge Bilal iki ya kan. Jarene wireng ya. Nang surga gak ono wisan. Wong ireng wis gak ono. Tapi jeneng tetep Bilal. Masih saiki ono jenenge Bilal tapi gak ireng. Bilal Philip ya kan. Jadi Allah melihat itu bukan dari wujud fisiknya, ras suku bangsanya, tapi melihat apa? Takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu orang yang bertakwa. Makanya jenengan masih gak soke, tapi berjuang dadi wong sing takwa. Salah satu perjuangan untuk meraih derajat takwa apa? La'allakum tattaqun. Sampeyan lapo? Puasa. Lawan wong kafir masih soge, ganteng ayu, gak poso. Mulia di hadapan Allah atau tidak? Meskipun manusia menyanjungnya, selebritis meskipun manusia mengagungkannya, takut kepadanya, bangga, takjub kepadanya karena kekayaannya, karena kekuasaannya. Tapi kalau dia kafir, maka dia kedudukannya rendah. Summa radatnahu asfala. Kemudian setelah awalnya Allah muliakan dia sebagai Banu Adam, ditinggikan fi ahsani taqwim, kemudian diluncurkan ke bawah serendah-rendahnya. Bahkan balhum kal an'am, mereka bagai hewan ternak. Orang kafir itu mangan ya koyok hewan. Wis bosen panganan sing umum dipangan menungso. Akhirnya apa? Golek panganan sing gak umum. Mangan bedes, mangan ulo, terakhir mangan menungso. Ono enggak? Menungso mangan menungso. Ya? Ono. Ya? Sumanto itu kan kearifan lokal dia. Sumanto itu kearifan lokal. Dia kan penyembah setan juga, ya kan? Kongon mangan iki, kongon mangan, karena dibisiki sama setan. Kalau Sumanto memang mau melarat kan? Tapi kalau elit global melarat apa soge? Soge. Tapi podo sing disembah iblis. Nah iblis sing ngongkon panganku menungso. Mangane akeh wong ilang.
Akeh wong ilang dipangan. Dilebokno nang nggone mesin metu dadi kornet. Apa mau kon ngomong apa kor iku mau? Ya memang korban. Metu dadi daging giling, gak ngerti niku daging apa? Daging menungso. Kane hati-hati sampean. Jok sembarangan mangan. Nah wis dadi kornet daging giling seperti itu. Beda nggak sapi dengan manusia? Bisa bedakan? Nah wis mateng, apa meneh wis mateng? Dan itu terjadi. Sapa sing ngongkon ngono? Iblis. Ono kepengin sugih iki lho carane. Nek Sumanto kepengin apa? Kepengin sakti. Nek sing liyane kan kepengin sugih. Soalnya dengan kaya raya dia akan jadi sakti. Sembarang kalian keturutan. Kalau dia sendiri nggak sakti, dia bisa apa? Hire orang sakti. Cari apa? Cari penasehat spiritual alias dukun. Kalau perlu di backup dengan apa? Para tukang sihir. Kan itu sementing duwe akeh. Fir'aun itu sakti enggak? Enggak. Tapi tukang sihire akeh enggak? Wah akeh. Nah itu backupnya itu. Karena Fir'aun punya kekuasaan, punya harta, punya tahta. Itu orang sekarang begitu. Pengennya jadi kayak Fir'aun. Nek Sumanto lah kepengen jadi kayak Joko Sembung. Pengen sakti. Tapi perilakunya sama. Mereka keluar dari fitrahnya. Tentu orang-orang seperti itu hina di hadapan Allah Jalla wa'ala, sekalipun mulia di hadapan manusia. Mereka orang-orang terkaya atau kaya-kaya di dunia, hartanya melimpah. Mereka durhaka kepada Allah dan menyembah syaitan. Itu orang hina, rendah di hadapan Allah, walaupun mulia di hadapan manusia. Ojo meneh sampean kepethuk wong paling sugih. Delok wong lewat nggawa mobil Lambur Jini metu, wong iku rek takjub enggak? Takjub enggak? Takjub. Coba sing metu teko Ceketer hijet 1000 metu atik sarungan kopiaan jenggoten. Ayo sampean lirik enggak? Kak blas itu kok ngelirik, bahkan kadang-kadang malah ngidu sampean nduk sarungnya rek mosok sarungnya ngepir mendukur gak tau gak tau distrika. Kan ana sarung sing ngono kan. Wedi, dadi ngepir kabeh nang ndukur sarunge. Wis kumel, mangkak, melembung, bladus ya kan. Atik ngepir pisan mendukur ya kan. Wah, sampean gak kira ngelirik blas. Metu teko Ceketer misalnya ya kan. Ngelinting maksudnya ya. Padahal Allah tidak melihat seperti itu. Baik, Allah akan memuji hamba-hambanya di kalangan para malaikat, terutama bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Kemudian yang ketiga, yaitu hamba Allah yang banyak berzikir dan beribadah kepadanya. Itu yang akan disebut-sebut oleh Allah.
banyak zikir dan beribadah. Tentu ibadah kepada Allah Jalla wa'ala dengan ibadah yang benar. Di dalam surah Shad, buka tafsir Ibnu Katsir, surah yang ke-38, itu pada ayat yang ke-30 Allah Jalla Jalaluh berfirman, wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab. Apa katanya? Dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia amat taat kepada Rabb-Nya. Cuman yang dijadikan contoh di sini memang seorang nabi. Tapi siapapun berpeluang untuk mengikuti jejak langkah mereka dalam perkara-perkara tertentu. Nabiullah Dawud dengan Nabi Sulaiman ini mereka ahli ibadah dan ahli zikir. Mereka itu bertasbih bersama burung, bertasbih ambek manuk. Karena Nabi Sulaiman mengerti bahasa Manuk. Nah, sampean tasbih ambek sapa? Yo gak ro bahasane kewan. Baik. Silakan baca tafsirnya. Allah SWT menceritakan bahwa dia telah menganugerahkan anak kepada Daud, yaitu Sulaiman, yang menjadi seorang nabi. Seperti yang disebutkan di dalam ayat lain melalui firman Allah Quran surat An-Naml ayat 16, yang artinya, dan Sulaiman telah mewarisi Daud, yakni dalam hal kenabian. Karena sesungguhnya saat itu Daud mempunyai anak yang banyak selain Sulaiman. Ya, Daud anaknya banyak selain dari Sulaiman. Wajar kalau Nabi Daud anaknya banyak. Lawang bojone 100. Sampeyan dikai bojo 100 kira-kira anake piro? Umpama dikai situ-situ berarti piro anake? 100. Lah sampean bojone siji. Atik melok apa? Kabeh pisan, ya kan? Ya wis mek loro. 2 anak cukup. Wis kabeh omah-omah kabeh. Bareng wis tuwa berdua tok, ya. Lapo biyen gawe mek loro. Saiki kok mek gelimbang-gelimbung wong loro, kurang hiburan. Untungnya alhamdulillah anake duwe anak. Dadi putu. Mangane saiki alhamdulillah duwe hiburan. Sapa? Putu. Nah, umpama enggak punya anak, ya sudah. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam diberi anak, ada yang jadi nabi. Padahal Nabi Sulaiman, Nabi Daud anaknya banyak. Sing nurun bapake Daud sapa? Sulaiman alaihissalam. Yang diagung-agungkan oleh siapa? Orang Yahudi sekarang. Solomon. Makanya saiki arep gawe apa? Haikal. Tempel, candi, atau haikal Sulaiman. Baik, lanjut. Sesungguhnya saat itu Nabi Daud mempunyai 100 orang istri, yang semuanya dari wanita merdeka. Ya, nggak ada yang budak. Kadang ada orang itu duwe bojo
Tapi di antara mereka ada yang bukan orang merdeka. Berarti bukan istri sebetulnya. Apa? Selir. Nek gak selir ngisore maneh apa? Gundi. Gundi. Kemudian lanjut. Firman Allah, Dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya Dia amat taat kepada Rabb-Nya. Ini merupakan pujian yang ditujukan kepada Sulaiman, bahwa dia adalah seorang yang sangat taat, banyak beribadah dan suka bertaubat kepada Allah SWT. Ibni Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Amr ibni Khalid, telah menceritakan kepada kami Al-Walid ibni Jabir, telah menceritakan kepada kami Ma'hul, yang mengatakan bahwa setelah Allah menganugerahkan Sulaiman kepada Daud, Daud berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, apakah yang lebih baik itu?" Sulaiman menjawab, "Ketenangan dari Allah dan iman." Daud bertanya, "Lalu apakah yang paling buruk itu?" Sulaiman menjawab, "Kafir sesudah beriman." Daud bertanya, "Apakah yang paling indah?" Sulaiman menjawab, "Ketenangan Allah di antara hamba-hambanya." Daud bertanya, "Lalu apakah yang paling menyejukkan?" Sulaiman menjawab, "Pemaafan dari Allah kepada manusia dan pemaafan sebagian dari manusia kepada sebagian yang lain." Daud berkata, "Kalau begitu engkau adalah seorang nabi." Kolas. Berarti sing nurun sifat dan karakter serta perilaku Nabiullah Daud alaihissalatu wassalam adalah Nabi Sulaiman. Setelah apa? Dites dengan beberapa pertanyaan tadi dan ternyata jawabannya sama. Ini bukan fit and proper test, bukan. Kalau itu dicipta manusia. Ini fit and proper testnya jadi nabi. Ada sifat dan karakter yang harus ada pada seorang nabi. Dan Nabiullah Daud tahu tentang itu, makanya anaknya dites. Ketone kalau sing lulus anake adalah wakeh. Sing iso jawab mek Nabi Sulaiman. Itu tadi. Ketika ditanya tentang apa ketenangan, ditanya tentang apa itu kebahagiaan, ternyata jawabannya semuanya sama, persis. Nah, dalam kisah para nabi, Nabiullah Daud dan Nabiullah Sulaiman, ini mereka adalah orang-orang yang ahli ibadah, ahli zikir, dan orang yang banyak kembali kepada Allah. Awwab itu orang yang kembali kepada Allah. Ni'mal abdu itu berarti apa? Sebaik-baik hamba. Nah, siapa saja yang mewarisi sifat-sifat dari Nabi ini, ahli ibadah, ahli dzikir, maka Allah akan memujinya. Relevan dengan sebuah hadis yang ada dalam Sahih Muslim, yaitu di nomor 2322. Ya. Terus Silakan. dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Apa sabdanya? siapa yang menolong menghilangkan kesusahan orang mukmin, Allah Ta'ala menghilangkan pula kesusahannya di hari kiamat kelak. Siapa yang membantu memudahkan orang yang dalam kesulitan, Allah memudahkannya pula di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya.
Siapa yang berusaha menuntut ilmu, lanjut. Siapa berusaha mencari ilmu, Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Bila suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah atau masjid, lalu mereka membaca kitabullah dan mempelajarinya sesama mereka, diturunkan kepada mereka ketenangan atau sakinah. Ya, ini diantara perilaku manusia yang menjadi sebab dia dicintai oleh Allah. Tidaklah suatu kaum berkumpul fi baitillah, di sebuah rumah Allah, min buyutillah, dari rumah-rumah Allah. Kemudian wa yaqra'unal kitaba, dia membaca Alkitab, wa yatadarasunahu, dan dia bertadarus, mempelajari, membaca, mempelajari berbeda. Membaca itu tilawah. Tilawah, membaca itu sekedar membunyikan huruf-hurufnya. Tapi kalau wa yatadarasunahu, mempelajari bacaannya, mempelajari isinya, bagaimana tafsirnya, itu namanya tadarrus. Nah, saya yakin enggak. Tadarrus itu mek sekedar moco, itu tilawah, membunyikan hurufnya, melafalkan kalimat-kalimatnya, walaupun memang dapat pahala. Tapi tujuan dari Al-Quran itu dibaca itu agar dipelajari isi dan maknanya, setelah kemudian baru diamalkannya. Kemudian akhirnya wa anzala alaikumus sakinah, Allah akan turunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Wa ghaziyathumur rahmah, dan Allah akan selubungi mereka itu dengan rahmat. Dan yang ketiga apa? Dan diselubungi mereka dengan rahmat. Mereka dikerumuni oleh para malaikat. Ya, mereka dikerumuni oleh malaikat. Orang yang mempelajari Al-Quran akan dikerumuni oleh malaikat. Ustadz, nek darusan apa dikerumuni malaikat? Ya insya Allah. Nek niatmu ikhlas karena Allah, ojo darusan mek kepingin oleh jajan. Darusan gak metu konsumsi, eyalah mek oleh sak lembar mari. Niat ikhlas karena Allah, mendapatkan pahala dari sisinya, memahami dan mempelajari Al-Quran. Ustadz, kalau sampai kepada tingkat belajar tafsir belum, tapi kalau kita tadarus atau darusan itu kita mempelajari tajwidnya. Ya, kalau darusan memang harus ada orang yang ahli dalam bidang Quran. Ojo kuwabe sing ngaji, sik belajar kabeh. Jadi kalau sing ngilingno, salah dijarno. Anak podo bodoh, makanya harus ada minimal seorang yang pinter supaya bisa mengoreksi bacaannya. Gak apa-apa jelok ustad, ganti-ganti ustati ahli Al-Quran. Meni sapa rek iki rek sing ngampu, sing ngontrol. Oh fulan. Kalau seandainya bukan ustadz tidak masalah, yang penting dia memiliki
ilmu yang mumpuni yang berkaitan dengan Al-Quran, supaya bisa dikoreksi. Ini makhrajnya nggak bener, bahaya kan kalau makhraj salah, bisa artinya salah. Ha dengan kha itu bisa beda arti. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana unta khuliqat diciptakan? Kha kurang jadi ha. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Khuliqat beda artinya. Apakah kau tidak memperhatikan bagaimana unta disunat? Disunat. Kok sampean? Gara-gara antara kha dengan ha gak jelas. Itu baru satu huruf, belum huruf yang lain. Ya, harus diingat. Lah kalau sudah Ustadz, kita kan masih belajar, ya sudah, yang penting ojo metu teko corong masjid intern, cukup dirungokno sak masjid. Iki wis maca bengkong kabeh, buanter sampai teko bandara, ya kan? Sampai teko bandara. Sing arep ngelingno iki mosok bengok-bengok teko waduh, keliru. Sementara yang di situ nggak ada yang ngingetin. Ya. Baik. Dikerumuni oleh malaikat dan Allah apa? Dan Allah menyebut-nyebut dengan bangga kepada orang-orang yang di dekatnya. Allah memuji mereka, menyebut-nyebut mereka di kalangan malaikat yang dekat dengan Allah. Kalau Allah sudah menyebut-nyebut nama seorang hamba di dekat malaikat, orang itu berarti memiliki keutamaan. Sehingga kalau Allah sudah menyebut, maka dia akan terkenal di penduduk langit. Makanya kepingin terkenal, gak popo. Caranya yaitu apa? Kenalkan dirimu di langit. Siapa nanti yang memperkenalkan? Memperkenalkan nama kita di langit siapa? Allah. Allah dulu nyebut-nyebut fulan bin fulan, fulan bin fulan. Itu kuabe malaikat roh kabeh. Dan akhirnya apa? Mereka getok tular. Antara malaikat dengan yang satu dengan yang lain, akhirnya sampai kemudian ke bumi juga. Baik. Sedangkan orang yang lalai, lanjut. Sedangkan orang yang lalai beramal, ia tidak akan dapat mengejar ketinggalannya dengan gelar kebangsawanannya. Ya, kebangsawanannya. Ini yang pokoknya ini. Maka seandainya kau adalah keturunan bangsawan, tidak akan dapat mengangkat derajatmu di sisi Allah sampai kemudian terkenal di langit kalau engkau tidak memiliki keutamaan dengan iman dan amal soleh. Masih wong biasa-biasa tapi nek wis terkenal di langit, orang itu nanti akan mulia kelak di sisi Allah. Bahkan ada orang di bumi menghinanya, wis elek, belang, melarat, dilokno mbek wong-wong arek cilik lho sampe ngilokno. Blonteng ya kan? Blontang apa blonteng? Tapi karena dia hamba Allah yang taat kepadanya, berbakti kepada Allah dan kedua orang tuanya, orang ini terkenal di langit. Siapa dia? Uwais Al-Qarni.
Dia terkenal di langit. Tapi di bumi dia dipandang sebelah mata. Gimana dipandang sebelah mata itu? Hah? Mandang sebelah mata itu gimana? Ya, hah? Maksudnya gimana? Dipandang sebelah mata. Masa ana wong delok ambek ngicer ngono iku. Itu artinya apa? Dia diremehkan di hadapan manusia. Tapi dia ternyata mulia di hadapan Allah di akhirat. Maka carilah kedudukan itu di sisi Allah dengan mengikuti perjalanan jejak langkah orang-orang sebelum kita. Bagaimana sifat dan karakter mereka yang bisa untuk diduplikasi, dicontoh. Di antaranya tadi itu ahli dalam ibadah, ahli dalam berzikir, ahli membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu zikir paling baik. Inna nahnu nazzalna dzikra, kata Allah dalam surah Al-Hijr, sesungguhnya kami telah menurunkan az-zikr, wa inna lahu lahafizun, dan akulah yang akan memeliharanya. Allah sebut Al-Quran sebagai apa? Zikir. Makanya ahlu zikir adalah ahli Al-Quran. Mulai dari tahap membacanya, sampai kemudian mempelajarinya, memahaminya, dan sampai puncaknya mengamalkannya dalam hidupnya. Wallahu a'lam. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan. Silakan Pak, monggo. Mengenai ridho dari Allah. Nggih. Kalau seorang manusia, kalau tidak ridho terhadap Allah, berarti ridho terhadap aturan-aturan yang dibuat oleh Allah. Pasti. Tapi di dalam negara kita ini kan ada namanya parlemen atau DPR yang tugasnya membuat dan mengesahkan Undang-undang. undang-undang. Dari pembuatan undang-undang itu kadang-kadang tidak sesuai dengan ridho Allah. Sedangkan di dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan waman lam Yahkum. Hubungannya itu gimana? Aman kena? Iya, baik. Dalam perkara ini dirinci. Ketika seseorang itu membuat tata aturan, regulasi, undang-undang yang berhubungan dengan interaksi manusia. Selama pertama, dia mengimani bahwa hukum terbaik itu hukum Allah. Hukum terbaik adalah hukum Allah. Sekalipun kemudian dia menciptakan aturan yang mungkin tidak relevan dengan hukum Allah dan Rasulnya. Dan dia tahu itu. Dia merasa bersalah, dia merasa berdosa. Dia merasa bahwa saya ini melakukan ini karena saya terpaksa bikin aturan ini. Padahal aturan ini tidak selaras. Saya tidak mengatakan bertentangan ya. Tidak selaras saja itu sudah menyimpang, nggak selaras. Kalau bertentangan itu berarti sing situ ngalor, situ ngidul. Ini enggak, situ ngalor, situ ke timur laut. Ya kan? Tidak 180 derajat, tapi menceleknya itu ya 10 derajat gitu kan. 15 derajat, nah itu. Atau bahkan 90 derajat. Tapi tetap tidak selaras. Maka dia belum dikategorikan kufur besar. Kalaupun dia disebut kufur kecil. Makanya ayat itu tetap berlaku. Wa man lam yahkum, barang siapa yang tidak menetapkan perkara hukum bima anzalallahu, dengan apa yang diturunkan oleh Allah, faulaika humul kafirun, maka dia kafir. Nah, kafir itu dirinci, ada kufur besar, kufur kecil, yang disebut dengan al-kufru duna kufrin.
Kalau dia masih yakin bahwasanya hukum terbaik hukum Allah, tapi kemudian dia tidak menegakkan itu, bukan karena dia mengingkari, maka dia termasuk kufur kecil. Tapi ingat, kufur kecil itu tetap dosa besar. Dosa besar. Maka harus tobat kepada Allah Jalla wa'ala. Tapi kalau sudah begini, opo iku hukum Quran itu gak cocok blas. Ayo kita bikin yang sesuai dengan kekinian, kafir sudah. Kalau sudah mengatakan bahwa Al-Quran sudah tidak relevan, hukum Quran ketinggalan zaman, hukum Quran dan hadis atau sunnah itu kejam, adanya rajam, kisos, potong tangan, kafir murni orang itu. Sudah jelas, keluar dia murtad dari Islam. Nah itu yang bahaya. Oleh ya. Tapi kan sampai 3 kali di dalam Quran bahwa itu dan fasiku. Ada zalimun, ada fasikun. Tapi yang paling tinggi kedudukannya di situ adalah kafirun. Kalau sudah kafir kan sudah keluar dari Islam. Nah di situ dirinci tadi itu. Kalau zalim itu apa? Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu zalim. Kalau kafir ingkar sudah. Nah ingkarnya itu dalam i'tiqad apa dalam perbuatan? Dalam perbuatan tapi i'tiqadnya masih tetap yakin kepada hukum Allah. Nah itu baru al-kufru duna kufrin. Nah kalau zalim tadi itu apa? Tidak menempatkan pada tempatnya. Fasik apa? Ngerti tapi gak dijalankan, itu fasik. Iki api tapi gak dilakoni, itu fasik. Elek, ngerti ki elek tapi dilakoni. Cak, sampean ro enggak? Zina iku dosa. Iya dosa ngawur ae. Hukumnya berat enggak? Berat iku. Diapakno? Rajam. Sampean cek gendaan ae. Iya aku. Guru iso ninggalno sih. Ngan. Ustaz, kalau misalnya alasannya itu keterpaksaan gimana? Iya. Terpaksa. Termasuk kategori kufur tapi belum sampai keluar. Terpaksa, namanya terpaksa itu. Ya kan? Tapi yang tahu bahwa dia betul-betul iman dan yakin kepada kebenaran hukum itu, ya, itu hanya dia sama Allah. Cuman orang taunya zahirnya kan produk hukumnya. Produk hukumnya yang jadi seperti ini. Makanya antum sebagai anggota dewan yang membuat regulasi, membuat aturan di suatu negeri, maka hendaklah ciptakan aturan itu yang relevan, sejalan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan alhamdulillah dulu itu banyak aturan-aturan seperti itu. Perda misalnya, aturan daerah dibuat misalnya oleh DPRD. Apa di antara aturannya? Kalau bulan Ramadan semua warung harus mengikuti aturan ini. Mungkin nggak boleh buka jam sekian sampai jam sekian. Kalaupun harus buka, bagaimana aturannya? Untuk menghormati apa? Bulan Ramadan. Nah, perda-perda seperti itu sudah banyak dihapus. Itu masalahnya. Siapa yang menghapus? Sama orang-orang yang benci kepada aturan Islam. Itu berbahaya. Kalau sudah benci, tidak suka. Ini itu sudah terjadi sekian tahun yang lalu. Ketika orang-orang kafir yang benci kepada aturan Allah dan Rasul, bahkan mereka sendiri mungkin secara formal adalah Islam, tapi sebetulnya hatinya menunjukkan kekufuran yang besar, maka justru aturan-aturan yang relevan dengan syariat dihapus. Kan itu kan bahaya. Bahaya dunia dan juga akhirat. Belum yang lain-lainnya.
yang mengatur hubungan antara laki perempuan, mengatur tentang hukum pernikahan dan sebagainya. Kalau itu kemudian dirubah, sangat berbahaya. Apalagi kemudian yang haram-haram itu kemudian dihalalkan, kan bahaya kan? Dilegalkan misalnya LGBT, nggak apa-apa, yang namanya cinta atau kasih sayang sejenis misalnya. Ujung-ujungnya nanti dilegalkan adanya pernikahan sejenis. Mungkin nggak itu terjadi kalau orang sudah kufur kepada hukum Allah? Kita ini memberikan peluang seluas-luasnya untuk hak hidup bagi manusia, atau menerima segala bentuk kecintaan dan kasih sayang misalnya, walaupun dengan sesama jenis. Nah, ini subhat ini mulai ditebarkan dan puncaknya nanti akan dilegalkan. Wallahu a'lam. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita kemudahan bulan Ramadan ini untuk tetap mengisi dengan amal ibadah yang berujung kepada ampunan dari Allah Jalla wa'ala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan keluar kita dari bulan Ramadan kayaumi waladathu ummu, seperti bayi yang baru keluar dari rahim ibunya. Saya pikir cukup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.